Imam Muslim juga telah menuturkan riwayat dari Abu Rafi, Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam seekor anak unta, lalu didatangkan kepada beliau unta zakat. Abu Rafi berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk membayar anak unta kepada seorang laki-laki yang memberi pinjaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, aku tidak menemukan dari unta-unta itu kecuali unta dewasa berumur 4 tahun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah unta itu kepadanya. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik pembayarannya. Dalam hadis penuturan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga dinyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman bersabda, jika mereka menaatimu, maka beritahu mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, jauhilah kehormatan harta mereka dan takutlah akan doa orang yang dizolimi. Karena sesungguhnya antara doa orang yang dizolimi dan Allah itu tidak ada hijab. Di dalam Shahihain dari Abu Hurairah dinyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Umar untuk mengurusi zakat. Para khalifah sesudah beliau tetap menempuh metode beliau itu. Mereka mengangkat orang untuk mengurus harta dan menangani berbagai urusan harta tersebut. Ibnu Ishaq dan Khalifah Ibnu Khiyat telah menuturkan riwayat, keduanya mengatakan, Abu Bakar pernah mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengurus Baitul Mal. Kemudian Abu Bakar mengutusnya ke Syam. Dalam tarjamah Mu'aikib, Adz-Dzahabi mengatakan, Abu Bakar dan Umar mengangkat Mu'aikib untuk menjadi amil yang mengurusi Baitul Mal. Ibnu Ishaq menyebutkannya dengan beberapa sanad yang dinilai hasan oleh Al-Hakim, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang At-Taratib Al-Idariyah Abdul Hayy Al-Qattani dari Abdullah bin Zubair yang mengatakan, ia menulis surat untuk Abu Bakar dan Abu Bakar mengangkatnya untuk mengurusi Baitul Mal. Umar menyetujui keduanya untuk mengurusi Baitul Mal, yakni Abdullah bin Arqam. Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat dan Ibnu Hajar di dalam Al-Isobah telah menuturkan riwayat bahwa Umar itu yang menjadi pengurus tempat penyimpanannya adalah Yasar bin Numair, maulanya. Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dan Abdur Razzaq di dalam Musannaf Abdur Razzaq juga telah menuturkan riwayat dari Lahiq bin Humaid yang mengatakan Abu Bakar mengutus Ibnu Mas'ud untuk mengurusi peradilan dan Baitul Mal, yakni ke Kufah. Khalifah Ibnu Khiyat telah menuturkan riwayat dari Malik bin Anas dan dari Zaid bin Aslam bahwa Umar pernah mengangkat Abdullah bin Al-Arqam untuk mengurusi Baitul Mal. Ibnu Khuzaimah juga telah menuturkan riwayat di dalam Shahih Ibnu Khuzaimah dari Urwah bin Zubair bahwa Abdurrahman bin Abdul Qari mengatakan, aku menjadi pengurus Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari ketika membicarakan manaqib Abdullah bin Mas'ud juga telah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah mengurusi Baitul Mal pada masa Umar dan Uthman. Al-Jahsiyari di dalam Al-Wuzara wa Al-Kutab telah menyebutkan bahwa Abdullah bin Arqam bin Abdu Yaghuth adalah salah seorang katib atau sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia diangkat untuk mengurusi Baitul Mal, yakni untuk Uthman. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak mengatakan dari Zubair bin Bakar bahwa Abdullah bin Arqam bin Abdu Yaghuth bertugas mengurusi Baitul Mal pada masa Umar dan pertengahan masa kekhilafahan Uthman sampai ia wafat dan ia memiliki sahabat. Ibnu Abdil Bar mengatakan di dalam Al-Istiab, dulu Zaid bin Thabit pernah bertugas mengurusi Baitul Mal pada masa kekhilafahan Uthman. Zaid memiliki seorang hamba sahaya yang namanya Wahib. Lalu Uthman melihat Wahib ikut membantu mereka dalam mengurusi Baitul Mal. Uthman kemudian bertanya, siapa ini? Zaid menjawab, hamba sahayaku. Lalu Uthman berkata, aku melihatnya membantu kaum muslim. Ia memiliki hak dan aku telah menetapkan gaji untuknya. Uthman menetapkan gaji Wahib sebesar 2.000. Lalu Zaid berkata,
Demi Allah, janganlah engkau menetapkan gaji untuk seorang hamba sahaya sebanyak 2.000. Kemudian Utsman menetapkannya 1.000. As-Sodafi menyebutkan di dalam kitab Ma'rifah Ulama Misra wa man dakholaha min ashab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Rafi setelah itu bekerja kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Ali mengangkatnya untuk mengurusi Baitul Mal Kufah. Ibnu Abdil Bar di dalam Al-Istiab mengatakan, dulu Ubaidullah ibnu Rafi adalah seorang penjaga tempat penyimpanan dan seorang penulis untuk Ali bin Abi Thalib. Al-Aini di dalam Umdah Al-Qari mengatakan, adalah Abdullah bin Wahab As-Suwa'i. Ali menghormati, mencintai, dan mempercayainya serta menjadikannya sebagai pengurus Baitul Mal di Kufah. Ali mengangkat Ziyad sebagai pengurus Baitul Mal Basrah. Ali Jahsiyari mengatakan, ketika Ziyad pergi dari Basrah, ia mengangkatnya untuk mengurusi kharaj dan diwan, dan dimungkinkan untuk membagi Baitul Mal menjadi 2 bagian. Pertama, bagian pemasukan yang meliputi 3 diwan, yakni pos fai dan kharaj, meliputi ghanimah, kharaj, tanah-tanah, jizyah, fai, dan pajak. Pos kepemilikan umum, meliputi minyak bumi, gas, listrik, hutan, padang, gembalaan, hima, dan sebagainya. Kemudian pos zakat, meliputi zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian dan buah-buahan, unta, sapi, dan domba. Kedua, bagian pembelanjaan yang meliputi 8 diwan, yakni pos Darul Khilafah, pos kemaslahatan negara, pos subsidi, pos jihad, pos pengelolaan zakat, pos pengelolaan kepemilikan umum, pos keperluan darurat, pos anggaran, pengontrolan, dan pengawasan umum.